Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Salamah dengan NIM A1D121118, Fania Medila Putri dengan NIM A1D121124, Indah Bunga Lestari dengan NIM A1D121125, Mawaddah dengan NIM A1D121126, M. Fatur Razi dengan NIM A1D121139. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai matematika dasar, yaitu dengan dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Dr. Eka Sastrawati, SPD MPD. Yang kedua, Ibu Violita Zahyuni, SPD MPD. Kami akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dan perkembangannya. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang sejarah matematika. Di dalam sejarah matematika ini kita ada sejarah bilangan yang memiliki subpembahasan, yaitu perhitungan primitif pada bilangan, sistem bilangan, tokoh-tokoh sejarah bilangan, dan sejarah bilangan prima. Yang kedua ada perkembangan teori bilangan dengan subpembahasan penemuan angka, penemuan sistem nilai tempat, perkembangan macam-macam bilangan, serta lambang bilangan dan perkembangannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Kita memasuki bagian 1 tentang sejarah bilangan. Awal kebangkitan teori bilangan modern. Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh para matematikawan. Yang pertama ada Pierre de Fermat tahun 1601 sampai 1665. Yang kedua ada Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783. Yang ketiga ada J.L. Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Yang keempat ada A.M. Legendre pada tahun 1752 sampai 1833. Yang kelima ada Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Yang keenam ada Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916. Yang ketujuh ada Riemann pada tahun 1826 sampai 1866. Yang kedelapan ada Giuseppe Peano pada tahun 1858 sampai 1932. Yang kesembilan ada Poisson pada tahun 1866 sampai 1962. Dan yang ke-10 ada Hadamard pada tahun 1865 sampai 1963. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah, namun dalam perkembangannya setelah para pakar matematika ini menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan. Dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan, karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains, ekonomi, ataupun dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan. Subbagian 1. Perhitungan primitif pada bilangan. Diyakini sejak zaman paling primitif, manusia memiliki rasa terhadap apa yang dinamakan bilangan. Setidaknya untuk mengenali mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sedikit.
terhadap berbagai benda. Proses perhitungan kemungkinan dimulai dari metode pencocokan sederhana dengan prinsip merespondensi satu-satu. Sebagai contoh saat menghitung jumlah benda, satu jari untuk satu benda bisa jadi adalah asal-usulnya. Proses perhitungan kemudian berkembang dengan pengumpulan tongkat kayu atau kerikil, dengan membuat coretan di tanah atau batu, dengan membuat catatan di kulit pohon, membuat ikatan pada ranting, dan kemungkinan pada tahap berikutnya mereka mulai mencocokkan bilangan dengan syarat tertentu. Subbagian 2. Sistem bilangan. Ketika bilangan maupun proses perhitungan sudah semakin penting, maka suatu suku bangsa mulai mensistematiskannya. Ini dilakukan dengan mengurutkan bilangan ke dalam kelompok tertentu. Ukuran kelompok ditentukan oleh proses pemasangan anggota. Misalkan sebuah bilangan, namakan B, dipilih sebagai basis untuk berhitung dan nama bilangan diurutkan oleh bilangan 1, 2, seterusnya sampai B. Nama bilangan yang lebih besar dari B diperoleh dari kombinasi bilangan yang sudah ada. Contoh, 10 jari tangan sama dengan 10 atau basis. 15 adalah kombinasi 1 dan 5. Demikian juga bilangan lainnya yang lebih besar dari 10. Karena jari manusia adalah alat yang baik untuk membantu proses perhitungan, tidak aneh kalau paling tepat 10 dipilih sebagai basis nyatanya tetap dipakai sampai hari ini. Di sistem bilangan modern, lihat saja 15 adalah kombinasi 1 dan 5. Demikian juga bilangan lainnya yang lebih besar dari 10. Beberapa contoh lainnya. Terdapat bukti-bukti bahwa bilangan lain dipakai sebagai basis. Sebagai contoh, ada penduduk asli Queensland yang berhitung 1, 2, 2, and 1, 2, 2, and much. Untuk bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini berarti 2 digunakan sebagai basis. Suku Tierra del Fuego menggunakan 3 sebagai basis. Dan satu suku di Amerika Selatan menggunakan 4 sebagai basis. Untuk sistem bilangan dengan basis 5, lebih dikenal dengan skala quinary atau quinary scale. Beberapa suku di Amerika Selatan menghitung menggunakan tangan. 1, 2, 3, 4, tangan, dan 1, tangan, dan 2. Dan seterusnya. Para petani Jerman menggunakan kalender dengan basis 5 sekitar tahun 1800. Contoh lain, terdapat juga bukti bahwa 12 pernah dipakai sebagai basis di zaman dulu, utamanya dalam hubungan keukuran, seperti ukuran jarak, 1 kaki sama dengan 12 inci, selusin itu 12, setahun 12 bulan, dan lain sebagainya. Sistem bilangan dengan basis 20 juga dipakai secara luas dan dikenal dengan nama skala vigesimal. Suku Babilonia atau Irak jadul menggunakan sistem bilangan dengan basis 60 dan masih digunakan saat ini untuk menghitung sudut dan waktu. Sistem bilangan ini lebih dikenal dengan skala seksagesimal. Subbagian 3. 1. Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Tokoh sejarah bilangan selanjutnya yaitu adalah Al-Kasi.
Al-Kasi terlahir pada 1380 di Kaisan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Kasi telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika, seperti pecahan desimal, yang dia bahas dalam karyanya yang berjudul Kunci Aritmatika yang diterbitkan pada tahun abad ke-15 di Samarkand. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham. Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hazan. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagi-pembagi sejatinya, seperti yang berbentuk 2K kurang 1, di mana 2K kurang 1 adalah bilangan prima. Selanjutnya, Al-Haytham membuktikan bahwa bila P adalah bilangan prima, 1P dalam kurung P kurang 1 habis dibagi oleh P. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Pierre de Fermat. Fermat menuliskan bahwa I have discovered a truly remarkable curve which this margin is too small to contain. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Tidak terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan sehingga bilangan kuadrat. Dari sini mudah untuk mendeduksi kasus N sama dengan 4, teorema Fermat. Pembuktian Fermat last theorem adalah membuktikan untuk kasus N bilangan prima ganjil jika terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan maka jika N sama dengan PQ. Sub bagian 4, yaitu sejarah bilangan prima. Dalam sejarah Yunani kuno tercatat nama besar Pythagoras, yaitu pada tahun 570 sampai 500 Masehi. Ia sangat terkenal lewat Theorem of Pythagoras dan memunculkan bilangan ganda 3 atau dikenal dengan istilah Pythagorean triples yang sebenarnya telah ada sejak 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Menurut catatan sejarah bangsa Babilonia telah mengenal ganda 3 tersebut, yang terkenal dengan nama Babylonian triples. Bilangan prima dalam rumusan bilangan sempurna sesuai karya Euclid dalam buku 9 Elements pada tahun 300 sebelum Masehi diberikan bukti dari sebuah proposisi, yaitu jika 2n dikurang 1 adalah prima, maka 2n kurang 1 dikali 2n kurang 1 adalah bilangan prima sempurna atau perfect number. Bukti preposisi tersebut adalah sebagai berikut. Karena 2m kurang 1 adalah prima, maka 2m kurang 1 sama dengan P prima, sehingga untuk n sama dengan 2m dikurang 1 dikali 2m dikurang 1 dan n sama dengan 2m kurang 1 kali P dengan pembagi-pembaginya 1, 2, 2 dan seterusnya, 2m kurang 1, P, 2P, seterusnya 2m kurang 1 kali P. Jumlah pembagi-pembaginya 1 ditambah 2 ditambah 22 ditambah seterusnya ditambah P ditambah 2P ditambah seterusnya ditambah 2M dikurang 1 dikali P. Dengan suku ke N sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 22 ditambah seterusnya ditambah 2M dikurang 1 dikali 1 ditambah P sama dengan 2M dikurang 1 dikali 1 ditambah P sama dengan P dikali 1 ditambah P. Dengan P sama dengan 2M kurang 1 dan P ditambah 1 sama dengan 2M kurang 1 ditambah 1 sama dengan 2M sama dengan P dikali 2M. Sementara N sama dengan 2M kurang 1 kali P, maka 2N sama dengan 2 kali 2M kurang 1 dikali P sama dengan 2M kali P sama dengan P kali 2N. Pada masa itu, bangsa Yunani telah menemukan 4 bilangan sempurna, yaitu 6, 28, 496, dan 8128 dalam buku halaman 458. Berkenaan dengan bilangan sempurna ini,
Sekitar 200 tahun kemudian, seorang matematikawan Euler pada tahun 1947 telah mampu menunjukkan bahwa semua bilangan sempurna yang didapat dari rumusan di atas adalah genap. Baik, memasuki bagian yang kedua, yaitu perkembangan teori bilangan. Sejarah perkembangan sistem bilangan berawal dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua sekitar 30.000 tahun yang lalu. Tanda yang digunakan untuk mewakili suatu angka pada zaman tersebut yakni irisan-irisan atau ukiran yang digoreskan pada dinding gua atau pada tulang, kayu, atau batu. Di Persia, pada abad ke-5 sebelum Masehi, terjadi suatu perkembangan sistem bilangan yakni dengan digunakannya simpul-simpul yang disusun pada tali. Pada abad ke-13, suku Inka menggunakan sistem yang sama dengan mengembangkan quipu, suatu tali yang disusun secara horizontal, di mana dari tali tersebut digantung berbagai macam benang, jenis simpul yang digunakan panjang dari tali, dan warna serta posisi benang menandakan tingkatan kuantitas satuan, puluhan, dan ratusan. Beberapa peradaban juga menggunakan sistem bilangan untuk mempresentasikan banyaknya objek yang berbeda-beda, yakni dengan menggunakan berbagai macam bebatuan, seperti bangsa Sumeria yang menggunakan batu tanah liat yang disebut kalkuli, bahasa Latin dari kalkuli yakni kalkulus. Penemuan angka. Subbagian 1. Penulisan simbol matematika pertama muncul di zaman Babilonia sekitar 3.300 sebelum Masehi. Mereka menulis atau menggambar bentuk paku untuk mewakili 1, sedangkan bentuk V mewakili 10. 9 paku dan 1 V berarti 19. Zaman berkembang dan melahirkan berbagai peradaban yang juga menggunakan sistem bilangan yang sama dengan bangsa Babilonia. Bangsa Maya misalnya menggunakan garis sebagai representasi dari angka 5 dan titik yang mewakili angka 1. Mereka menuliskan 19 dengan 3 garis dan 4 titik. Bangsa Mesir kuno menggunakan garis untuk mewakili 1, bentuk pegangan keranjang untuk 10, dan bentuk gulungan tali untuk 100, dan bentuk bunga lotus untuk mewakili ribuan. Sistem bilangan tersebut adalah contoh sistem bilangan penjumlahan, karena nilai dari satu angka sama dengan jumlah nilai dari simbol yang mewakilinya. Bangsa Romawi yang menemukan sistem bilangan Romawi juga dianggap sebagai sistem bilangan penjumlahan. Misalnya, 10, 11 Romawi berarti 10 ditambah 1 sama dengan 11. Keunggulan dari sistem bilangan Romawi ini yakni apabila menempatkan angka yang lebih kecil di depan sebelum bilangan yang lebih besar, maka akan 9 Romawi berarti 10. Tentuan sistem nilai tempat. Pada sistem bilangan yang telah dituliskan sebelumnya, nilai digit hanya mempunyai sedikit hubungan, bahkan tidak sama sekali terhadap posisi di mana mereka dituliskan. Bahkan pada sistem bilangan Romawi, meski penempatan tertentu dapat bermakna pengurangan. Orang Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka-angka yang dituliskan dilanjur lebih kiri, menyatakan nilai yang lebih besar seperti di dalam sistem desimal. Penentuan sistem nilai tempat. Bukti terdini matematika tertulis adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit metrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi, dari kira-kira 2500 sebelum Masehi ke muka. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempeng tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri dan sosial-sosial pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode
periode ini. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi kuadrat 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis -60. Dari sinilah diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 atau 60 dikali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Perkembangan macam-macam bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misalnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Misalnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lambang bilangan dan perkembangannya. Konsep bilangan pada awalnya hanyalah untuk kepentingan menghitung dan mengingat jumlah. Lambat laun setelah para ahli matematika menambah perbendaharaan simbol dan kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, bahasa matematika ini menjadi sesuatu yang penting dalam setiap perubahan kehidupan. Tak kelak lagi, bilangan senantiasa hadir dan dibutuhkan dalam sains, teknologi, dan ekonomi, bahkan dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan. Berdasarkan fakta sejarah peradaban manusia, dahulu kala ketika orang primitif hidup di gua-gua dengan mengandalkan makanannya dari tanaman dan pepohonan sekitar gua atau berburu untuk sekali makan, kehadiran bilangan, hitung-menghitung, atau matematika tidaklah terlalu dibutuhkan. Tetapi tatkala mereka mulai hidup untuk persediaan makanan, mereka harus menghitung dengan beberapa banyak ternak miliknya dan milik tetangganya, atau berapa banyak persediaan makanan pada saat ini. Mulailah mereka membutuhkan dan menggunakan hitung-menghitung. Pada awalnya cukuplah menggunakan konsep lebih sedikit dan lebih banyak untuk melakukan penghitungan. Misalnya, untuk membandingkan dua kelompok ayam yang berbeda banyaknya, seperti pada gambar 1 dan 2, mereka hanya bisa membandingkan banyak sedikitnya kedua kelompok ayam tersebut. Akan tetapi, kepastian jumlah tentang milik seseorang atau milik orang lain mulai dibutuhkan, sehingga mereka mulai mengenal dan belajar perhitungan sederhana. Mula-mula manusia menggunakan benda-benda seperti kerikil, sampul pada tali, jari jemari, atau ranting pohon untuk menyatakan banyaknya hewan dan kawanannya atau anggota keluarga yang tinggal bersamanya. Inilah dasar pemahaman tentang konsep bilangan. Ketika seseorang berpikir bilangan 2, maka dalam benaknya telah tertanam pengertian terdapat benda sebanyak 2 buah. Misalnya, dalam gambar 1.3, terdapat 2 buah katak dan 2 buah kepiting. Dan selanjutnya, kata 2 dilambangkan dengan angka 2. Perkembangan selanjutnya menyatakan bilangan dengan menggunakan contoh benda tersebut atas dirasakan tidak cukup praktis. Maka, orang mulai berpikir untuk menggambarkan bilangan itu dalam suatu lambang. Lambang atau simbol untuk menulis suatu bilangan disebut angka.
Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada para penonton sekalian. Jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.